Sekarang kita ngaji dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Ini kitab idolanya Syekh Al-Buti. Beliau habis asar dari Jumat mesti ngaji kitab ini, meneruskan ayahnya. Diceritakan ini Buya awal kali membaca hadis ini nggak pernah lupa sampai sekarang. Karena waktu itu Buya merasa doanya Buya ini kok lama nggak mendapat kabar gembira gitu kan. Akhirnya pas membaca kitab ini menyentuh sekali gitu. Ya, meskipun Buya tidak GR tapi paling tidak menghibur diri riwayat ini. Ini sampai namanya pun nggak lupa sampai sekarang itu, rawinya itu. Wa qala Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ra'aitu Rabbi fil manami faqultu. Beliau mengatakan saya melihat Allah dalam mimpi. Nah, sekarang pertanyaannya bisa nggak seorang hamba melihat Allah dalam mimpi? Itu masalah lagi sekarang. Kita kupas karena kita ini kan akademisi. Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Rajab, Imam Taqiyuddin, bahkan tadi nggak sengaja ini biar lihat di Facebook atau di TikTok, ya di TikTok dulu lalu ditelusuri di Facebook itu ada videonya. Syekh Ali Jum'ah nggak ada masalah, seorang hamba itu melihat Allah dalam mimpi nggak ada masalah. Syekh Ibnu Taimiyah, ulamanya orang-orang yang garis keras pun mengatakan nggak ada masalah, bagus itu. Ibnu Sirin sang ahli mimpi tafsir itu mengatakan itu adalah kabar gembira kalau orang baik. Bagaimana bisa melihat Allah? Perhatikan, ketika dalam mimpi seseorang itu sudah berada di alam yang lain dalam sebuah simbol yang lain. Jadi kalau di kita dunia nyata itu ada bahasa seperti kayak 27 huruf hijaiyah itu ya, 28 atau 29 hijaiyah. Kalau dalam mimpi bahasanya sudah lebih dari 27 lagi. Jadi kadang-kadang kita itu merasa mendapat pemahaman, ketemu sama Wali Songo, ketemu sama Sunan Ampel, kok tahu? Ya nggak tahu, pokoknya Sunan Ampel di mimpi saya kan gitu. Sering kita misalkan saya kemarin ketemu sama Sunan Muria, kok tahu? Ya nggak ngerti, pokoknya itu Sunan Muria di hati saya itu. Misalkan begitu, dan itu nggak bisa digambarkan. Lah, yang jelas orang melihat Allah di dunia nyata nggak mungkin. Tapi dalam mimpi ulama kenyataannya demikian. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal itu mimpi melihat Allah 99 kali. Disampaikan anggota Ihya Ulumuddin itu ada riwayatnya. Imam Ahmad bin Hanbal mimpi ketemu Allah, tanya, ya Allah, bima yataqarrabu ilaikal mutaqarribun. Kira-kira begitu, ya Allah, dengan apa seseorang itu mendekat kepadamu ya Allah? Allah berfirman menjawab, bikalami, dengan firmanku. Imam Ahmad bin Hanbal bertanya lagi, bifahmin al bi ghairi fahm. Membaca Al-Qur'an dengan faham atau tidak? Kata Allah, Allah berfirman dalam mimpinya itu, bifahmin al bi ghairi fahm. Baik faham atau enggak faham, orang sudah bisa mendekat kepadaku. Dan itu adalah hal yang paling dekat dengan Allah, yang paling cepat. Bima yataqarrabu ilaika al-mutaqarribun. Gitu. Jadi dengan firman Allah. Jadi kalau mau dekat dengan Allah dengan Al-Qur'an. Itu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam mimpinya. Jadi mimpi ketemu sama Allah. Gitu. Ya, jadi gimana kalau kamu nanti, semoga semua kita nanti bisa ke sana arahnya, amin ya. Ya, gimana Allah Ta'ala nggak bisa digambarkan karena itu adalah manamiyah. Seperti bagaimana kita mimpi ketemu sama orang, mungkin kalian mimpi ketemu sama orang, besoknya kok ini yang saya mimpi kemarin ya lah gitu. Itu jadi ketika kita mimpi itu roh sama jiwa di tempat, tapi roh sama jasad di tempat, tapi jiwa kita Allah yang menggenggam, Allah yang mempertemukan. Jadi kalau orang soleh mesti mimpi ketemu orang soleh, nggak bisa tidak. Kalau kamu mimpi sering ketemu orang soleh, insya Allah kamu orang soleh, jelas itu. Dalilnya apa? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang menggenggam itu jiwa orang yang tidur. Fayumsikul lati qada 'alaiha, takdirnya mati Allah genggam enggak dilepaskan. Wa yusilul ukhra ya gitu. Jadi ada yang dilepaskan lagi sama Allah. Jadi kalau kamu tidur tuh roh sepenuhnya, bukan roh ya, jiwa sepenuhnya Allah yang menggenggam. Fayumsikul lati qada 'alaiha wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Sebagian sama Allah dikembalikan lagi. Nah, jadi maka orang mimpi ketemu sama Allah bisa terjadi. Itu sudah disepakati ulama. Syekh Nur Rajab punya kitab khusus masalah ini. Kitab khusus tentang seorang hamba bisa mimpi ketemu sama Allah. Nah, gimana ngomongnya? Wallahu a'lam bishawab. Kita itu sudah bahasa beda, alamnya beda, kita nggak bisa terjangkau akal kita. Tapi kenyataannya mimpi itu banyak menjadi kenyataan. Nabi Yusuf lewat mimpi, Nabi Ibrahim lewat mimpi, Rasulullah juga mimpi, wahyu itu juga mimpi, dan seterusnya. Wis, kita jangan berdebat masalah mimpi, nggak setuju nggak apa-apa, tapi kenyataannya itu nggak bisa dipungkiri
Dalam Al-Quran pun mimpi juga dibuat hujah bagi personalnya, seperti Ibrahim gitu ya, Nabi Yusuf dan seterusnya. Di sini Syekh Yahya bin Sa'id Al-Qattan, beliau mengatakan, saya mimpi ketemu sama Allah dan saya bertanya, ya Rabbi, wahai Allah, kam ad'uka fala tastajibuli. Ya Allah, saya ini sudah sering sekali mohon kepadamu, saya sudah berdoa kepadamu ya Allah, tapi engkau kok belum ijabah gitu. Tanya sama Allah, kenapa ya Allah, apa yang salah di saya, kok doa saya belum diijabah gitu. Apa kata Allah? Ini yang penting. Faqala ta'ala, ya Yahya, wahai Yahya, inni uhibbu an asma'a sautaka. Saya senang mendengar suaramu. Jadi sengaja Allah tidak memberikan ijabah kepada Syekh Yahya bin Sa'id Al-Qattan karena Allah senang mendengar suaranya ketika berdoa kepada Allah. Ngono rek. Jadi kalau kamu ada orang kok ijabah doa ya, belum tentu dia diberi sama Allah, belum tentu, tapi ya bisa jadi. Maka di sebuah hadis, ini juga sama. Awal kali Buya baca dalam kitab Ainul Ilmi wa Zainul Hilmi. Ya. Buya lupa pengarangnya, ada 2 jilid waktu di Syria Buya baca itu. Juga sama, enggak lupa Buya baca hadis ini itu. Nah, ternyata dilacak ada dalam kitab At-Tabarani. Meskipun bukan hadis sahih tapi bukan palsu ini. Menjelaskan itu. Wa huwa marwiyun an Jabir bin Abdullah, sebuah hadis dari sahabat Jabir, Rasul bersabda, innal abda yada'ullaha wa huwa yuhibbuhu fayaqulullahu azza wa jalla. Ada seorang hamba berdoa kepada Allah dan Allah cinta kepadanya. Allah cinta kepada dia. Maka Allah berfirman kepada malaikat Jibril, ya Jibril, iqdi li 'abdi hadza hajatahu. Wahai Jibril, penuhi hajat dia. Wa akhirha, tapi jangan langsung, agak diperlambat aja. Kenapa? Fa inni uhibbu an asma'a sautahu, karena saya senang mendengar suaranya. Loh gitu. Jadi kalau kamu berdoa itu kok enggak diijabah? Boleh jadi Allah senang mendengar doamu itu. Dan sebaliknya perhatikan, kalau kamu doa langsung ijabah, hati-hati, waspada. Waspada itu bukan berarti jelek, tidak, waspada. Apa? Wa innal abda la yada'ullaha wa yubghiduhu wa huwa yubghiduhu fayaqulullahu azza wa jalla. Ada seorang hamba doa sama Allah, Allah benci sama dia, Allah marah sama dia itu. Tapi dia hamba ini berdoa. Kata Allah gimana? Ya Jibril, wahai Jibril, iqdi li 'abdi hadza. Kasih dia apa maunya dia. Hajatahu, hajatnya kasih. Tapi apa? Wa ajilha, tapi segerakan hajatnya. Minta apa? Kasih. Fa inni akrahu an asma'a sautahu, karena saya enggak senang mendengar suaranya. Loh gitu. Ngeri kan? Ngeri itu artinya kita ini, kamu jangan merasa jadi wali kalau kamu doa langsung ijabah itu. Meskipun salah satu cirinya wali itu kalau doa mustajab. Dalam sebuah hadis sahih itu, Sahih Muslim malahan. Ya. Idza ahballahu abdan, ya kan? Kalau Allah sudah senang sama hamba, maka kuntu sam'ahu ila akhirih wa in sa'alna utiyannah. Kalau minta saya kasih. Wala ini sa'adzani la u'idzannah, kalau dia minta perlindungan saya kasih perlindungan. Itu sudah jelas hadis Bukhari, Muslim dan seterusnya. Jadi Allah kalau cinta sama hamba minta dikasih, dan kalau minta perlindungan sama Allah dikasih perlindungan. Tapi ada hadis yang lain seperti ini. Maka ini artinya apa, Re? Ini artinya kalau doamu itu enggak diijabah, waspada, jangan-jangan saya ini banyak dosa. Tapi jangan putus asa. Boleh jadi Allah juga senang dengan suara saya, kan gitu. Dan sebaliknya, kalau kamu doamu diijabah, jangan GR, doaku mesti langsung secepat kilat menyambar. Gak usah begitu, jangan-jangan kamu ini Allah gak senang dengan suaramu, kan begitu. Paham tak kira? Ini artinya waspada. Dunia ini gak ada kepastian. Orang sakit jangan langsung banyak dosa, belum tentu. Boleh jadi dia itu senang sama Allah dengan dikasih sakit. Innallaha idza habba 'abdan ibtalahu. Kalau Allah cinta sama seorang hamba, Allah akan mengujinya. Kan begitu, Rek. Jadi dunia sebuah misterius, dunia ini nggak ada yang pasti, sulit mencari kepastian. Maka semakin orang dekat dengan Allah, semakin dia takut kepada Allah. Maka satu kata kuncinya, ada kalimat ini juga jangan sampai diingat, karena jangan sampai lupa. Istajabu li ahadikum ma lam yasta'jil. Hadis sahih Abu Dawud. Allah itu pasti akan memberikan ijabah doa kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Istajabu li ahadikum ma lam yasta'jil.
Pasti diijabah selama nggak tergesa-gesa. Sahabat bertanya, bagaimana dia tergesa-gesa ya Rasulullah? Oh, tergesa-gesa itu cirinya apa? Ini perhatikan. Ciri-ciri orang tergesa-gesa dalam berdoa itu apa? Da'autullaha falam yustajab li. Dia mengatakan, saya sudah berdoa tapi Allah nggak ijabah. Itu termasuk tergesa-gesa. Kalau kamu sudah mengatakan, saya sudah doa sama Allah tapi nggak ada ijabah, itu sama dengan meng-cancel semua doamu. Nah, hati-hati. Itu kata kuncinya di situ. Maka dari kajian ini setidaknya kita waspada. Kalau doamu nggak dijabah sama Allah, khusnudzon. Mudah-mudahan Allah senang dengan doa saya. Tapi nggak ada doa nggak diijabah, semua doa diijabah. Ya, sesungguhnya kehadiran kita di majelis ini itu sudah karunia dari Allah. Kamu berdoa Allahumma rabbighfir warhamni, itu sudah karunia dari Allah itu sudah nikmat dari Allah, kamu bisa berdoa. Terlepas diijabah atau tidak. Bagus mana kamu doa begini sama kamu di tempat maksiat, sama kamu di lapangan, di alun-alun, nggak jelas, ngitung orang lewat gitu kan? Masih bagus kan doa begini? Ya kan, tahajud malam-malam doa bagus daripada kamu bangun tidur nggak jelas, kelulat melungkar anak ilapo, buka HP nggak jelas. Kan lebih bagus kamu langsung bangun tidur, langsung munajat sama Allah. Nah, maka sesungguhnya ibadah kita ini sudah karun terhebat dari Allah. Kita di sini sudah karun terhebat dari Allah. Kita bisa ngaji Quran, karun terhebat dari Allah. Ya, maka kita syukuri dan senantiasa kita jangan sampai pernah merasa tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.